Satu kata yang sering disampaikan adalah Islam ini semakin terhalangi, semakin berkembang. Semakin ditindih, semakin naik. Bahkan setiap kali menghadapi tantangan, pasti ada peluang yang terbuka. 9/11 kami mengalami, saya baru 5 tahun. Tapi ketika itu kami langsung terjun. Bahkan mendampingi Presiden Bush ketika datang ke Ground Zero pertama kali. Di sanalah kemudian saya mendengarkan pengumuman, Presiden Bush mengatakan, they will hear us. Mereka akan mendengarkan kita. Saya tanya teman saya ketika itu, maksudnya apa? Dia katakan itu perang, deklarasi perang. Tidak lama kemudian Bush menyerang Afghanistan ketika itu. Saya mendampingi sekitar 7 meter dari Presiden Bush ketika itu. Jadi alhamdulillah ketika itu kita menghadapi tantangan luar biasa. Tapi ternyata dengan segala optimisme kita Allah membalik tantangan itu. Dibalik menjadi apa? Walaupun Islam ini disampaikan dengan cara-cara yang mohon maaf evil kata orang sana. Sangat jahat, sangat buruk. Allah membalik justru itu adalah kesempatan bagi orang Amerika untuk memahami Islam. Satu contoh yang saya sudah pernah sampaikan di sini nih. Bagaimana orang putih datang ke kelas saya waktu itu jadi imam di 96 namanya kalau misalnya Islamic Center. Saya buat kelas khusus non-muslim. Di suatu hari datang non-muslim orang putih ini, tinggi besar. Dia mengutuk-ngutuk, mencaci maki, bukan saya yang dicaci maki, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Rasulullah ini sumber segala setan. Terorisme, peperangan, kemiskinan, diskriminasi wanita, Muhammad, itu ajarannya. Luar biasa, sakit hati kita. Orang Islam itu kalau nabinya direndahkan, dihina, sakit hatinya. Ibu-ibu kalau nabi kita dicaci, sakit hati enggak? Kalau enggak sakit hati, pergi ke masjid, cari bengkel hati. Ada masalah dengan iman. Kenapa nabi kita ini kita cintai lebih dari diri kita? Ini nabi kita dicaci. Saya waktu itu kan namanya juga orang Makassar. Ada yang ibu dari Makassar sini? Ya namanya juga orang Makassar. Kita sering makan coto Makassar kan? Jadi sedikit-sedikit naik gitu. Ya dari Makassar ya. Sedikit-sedikit naik. Udah hampir marah saya. Apalagi dulu kita belajar silat juga di pesantren. Saya dulu pertama kali ke Bandung, ke Unisba. Kejuaraan silat antar perguruan tinggi. Saya juara 2 nasional. Jadi jangan coba-coba kecil-kecil ini bisa ngelompat kakinya juga itu. Jadi hampir juga saya melompat. Tapi tiba-tiba saya sadar. Sadarnya itu apa? Saya berimajinasi kalau Rasulullah hadir ketika itu. Kira-kira Rasulullah reaksinya apa? Apakah nempeleng? Apakah nendang? Pernah nggak ibu bapak baca Rasulullah kalau dihina langsung nendang orang? Enggak. Saya kemudian diam. Setelah berapa lama dia pulang. Saya ikutin, sir. Artinya tuan. Can we shake hand? Boleh jabat tangan enggak? Rupanya masih mau jabat tangan. Saya pun jabat tangan sama dia sambil tersenyum. Yang saya istilahkan semanis mungkin. Dan baru saya sadar ternyata senyuman orang Indonesia itu mematikan. Mematikan kemarahan. Pulanglah dia. Minggu lagi, saya yang bertanya, kok kamu datang lagi? Are you coming? Dia katakan iya. Loh kenapa bisa? Dia katakan kok dalam beberapa malam terakhir saya nggak bisa tidur. Saya kebetulan lahir sebuah kampung di Sulawesi Selatan itu Kajang. Kajang itu jampi-jampinya kuat. Saya katakan rasakan jampi-jampinya anak Kajang saya bilang. Tapi saya tanya kenapa nggak bisa tidur? Dia katakan saya minggu lalu kok datang dengan semua persepsi yang salah tentang Nabi. Berkata-kata kotor, berkata kasar tentang Nabi kamu. Tapi kamu masih bisa salaman dan tersenyum. Itu yang menjadikan dia tidak bisa tidur. Karena orang Amerika itu cepat merasa feeling guilty. Merasa bersalah cepat. Singkat cerita ibu, bapak, dia belajar Islam 6 bulan. Dan dia bersyahadat pada akhirnya. Saya menuliskan kisahnya ini dalam sebuah buku yang saya tulis. True Love in America. Cinta sejati di Amerika. Bukan pacaran, tapi cinta itu maksudnya rahmatan lil alamin. Dari cinta, dari benci ke cinta. Namanya Matthew. Apa Matthew sekarang lakukan? Setiap hari buka meja di pinggir, bukan setiap hari Minggu. Buka meja di pinggir jalan, dia bagi-bagi terjemahan Al-Quran. Itulah dakwahnya. Dia katakan, imam, saya ingin jadi da'i tapi saya nggak bisa ceramah. Saya katakan dakwah itu bukan sekedar ceramah. Ceramah itu hanya 20% dari kerja dakwah kita. Dakwah yang paling efektif dan maksimal adalah memperlihatkan ketauladanan kepada orang. Dalam segala bidang, Anda seorang bisnismen, jadilah da'i dalam bidangnya. Anda seorang politisi, jadilah da'i pada bidang politisi. Anda di bidang pemerintahan, jadilah pemerintah yang da'i. Jangan pemerintah yang korup. Kan begitu. Kita ini harus dakwah dalam segala ketauladanan. Bahkan dakwah secara negara. Saya ini sering ditanya orang Amerika. Imam, sambil bercanda orang Amerika ini. Dan mereka tokoh-tokoh agama. Saya ini kan aktif dialog antar agama.
Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu lihat YouTube saya banyak dialog dengan Yahudi sekalipun. Saya menulis buku bersama pendeta Yahudi. Saya ditanya oleh mereka sambil bercanda. Dia katakan, Imam, kalau sampai suatu ketika Amerika ini menjadi mayoritas Muslim, kira-kira model negara mana yang Amerika akan ikutin? Pakistan kah? Bangladesh kah? Mesir kah? Saudi kah? Indonesia kah? Kira-kira yang mana? Disinilah kemudian saya selalu mengatakan bahwa sebuah negara Muslim itu harus menjadi negara yang dai, menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Bahwa kita sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia harus menampilkan bahwa kita is the best country, kita negara yang terbaik.